Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari progres penjualan kelompok kami, yaitu produk bayam crispy atau bakri. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator dan pemateri, Oktaviani Wiza. Yang kedua ada Muhammad Iksan Aldi. Yang ketiga ada Yulia Anggraini. Yang keempat Aprilia Ningsi. Yang kelima Yuni Ria Astuti. Baiklah, kita masuki saja pada pemateri pertama. Kepada rekan kita Muhammad Ihsan Aldi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Aldi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk kita kelompok 1. Baiklah, saya mulai dengan produk yang dijual adalah makanan ringan yang berbahan baku sayuran dan diproduksi tanpa bahan pengawet. Selanjutnya ada konsep produksi. Target dari pendirian usaha ini adalah semua usia dan semua kalangan. Promosi yang dilakukan adalah yang pertama itu ada memberikan tester yang dijual kepada calon pelanggan. Yang kedua, melakukan promosi lewat media sosial. Yang ketiga, menggunakan strategi word of mouth. Selanjutnya ada media pemasaran. Media pemasaran yang digunakan untuk menjual produk ini adalah menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan Google Business, dan lain-lain. Untuk harga, produk yang ditawarkan dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal dan terjangkau, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun penduduk sekitar. Tempat usaha yang akan dijalankan, adapun harga dan produk yang dijual yaitu seharga 10.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya dari teman-teman kelompok 1 yang lain untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya tadi. Proses produksi pembuatan dari bakri adalah: pertama, siapkan baskom besar. Yang kedua, potong daun bayam. Yang ketiga, masukkan semua bahan dalam baskom: tepung terigu, tepung sajiku, roiko, merica, ketumbar, telur, dan garam secukupnya. Lalu tambahkan air dan aduk sampai merata. Yang keempat, panaskan minyak goreng di atas kompor. Yang kelima, masukkan potongan daun bayam tadi ke dalam adonan, lalu masukkan ke dalam kuali yang sudah panas. Yang keenam, tunggu hingga bayam berubah warna menjadi kekuningan. Yang ketujuh, setelah berubah warna, angkat keripik bayam dan tiriskan. Yang kedelapan, setelah dingin, masukkan bayam ke dalam kemasan yang sudah diberi stiker. Yang kesembilan, proses kemasan. Yang kesepuluh, produk siap dipasarkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya tadi tentang laporan penjualan minggu pertama produk bakri. Pada minggu pertama, kita berhasil menjual produk bakri sebanyak 12 pieces dengan laba kotor yang didapatkan yaitu 37.400 dikurangi pajak 1% sebanyak Rp370 dan laba bersih yang didapatkan yaitu Rp36.630. Pada minggu pertama, total revenue yang kita dapatkan yaitu sebanyak Rp36.630. Dan juga pada minggu pertama, cash flow yang didapatkan yaitu sebanyak Rp36.630. Pada minggu pertama ini, kurva penjualan bayam bakri yaitu mengalami kenaikan dan turun karena penjualannya kita kurvain dalam jangka tanggal
23 Maret sampai dengan 27 Maret, dan total penjualan selama 1 minggu yaitu sebanyak 12 pieces. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu laporan penjualan pada minggu kedua. Laporan penjualan pada minggu kedua bayam crispy atau bakri ini terjual sebanyak 16 pieces, yang mana pendapatan Rp160.000 dikurang dengan biaya-biaya beban lainnya sebanyak Rp91.000. Kemudian kita mendapat laba kotor Rp69.000. Kemudian kita kurangi pajak 1% dari Rp69.000 yaitu Rp690. Jadi laba kotor dikurang pajak 1%, 69.000 dikurangi dengan 690. Kemudian kita mendapatkan laba bersih dari penjualan 16 pieces yaitu Rp68.310.000. Selanjutnya arus kas atau cash flow pada minggu kedua. Selama penjualan minggu kedua, cash in yang kita dapatkan pada 5 hari penjualan yaitu dari Senin 29 Maret 2021 sampai dengan Jumat 2 April 2021, yaitu cash in-nya pada hari Senin penjualan sebanyak Rp20.000, pada hari Selasa sebanyak 2 pieces juga Rp20.000, pada hari Rabu terjual sebanyak 3 pieces Rp30.000, pada hari Kamis terjual 4 pieces sebanyak Rp40.000, dan pada hari Jumat terjual 5 pieces sebanyak Rp50.000. Total cash in yang didapatkan selama periode minggu kedua 5 hari tersebut yaitu Rp160.000. Cash out yang kita keluarkan selama penjualan minggu kedua yaitu dari periode hari pertama sampai hari kelima sebanyak Rp18.200. Jadi jika ditotalkan cash out yang kita keluarkan sebanyak Rp91.000. Laba kotor yang kita peroleh dari periode hari pertama sampai hari kelima pada penjualan minggu kedua yaitu sebanyak Rp69.000. Sementara pajak 1% pada penjualan minggu kedua yaitu ditotalkan sebanyak Rp690. Jadi cash flow yang kita dapatkan selama penjualan minggu kedua periode 29 Maret 2021 sampai dengan 2 April 2021 yaitu Rp68.310. Selanjutnya kurva penjualan bayam crispy atau bakri pada minggu kedua mengalami penaikan selama 5 hari penjualan. Dari hari Senin hingga hari Selasa penjualan masih tetap sama, terjual sebanyak 2 pieces, sementara hari Rabu, Kamis dan Jumat selalu mengalami penaikan. Baiklah, saya Yuniri Astuti akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu laba rugi PT Adhikari Food per 2 April 2021 atau penjualan selama minggu pertama dan minggu kedua. Yang pertama yaitu ada poin pendapatan. Selama minggu pertama dan minggu kedua kami telah menjual bayam crispy sebanyak 28 piece dikali 10.000, jadi mendapatkan pendapatan yaitu sebesar Rp280.000 dikurang dengan biaya-biaya selama minggu pertama dan minggu kedua yaitu Rp174.000, jadi diperoleh laba kotor sebesar Rp106.000 dan dikurang lagi dengan pajak 1% sebesar Rp1.060, jadi laba bersih yang didapatkan oleh PT Adhikari Food selama penjualan minggu pertama dan minggu kedua yaitu sebesar Rp104.940. Selanjutnya yaitu neraca PT Adhikari Food per 2 April 2021. Di sini ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Di sisi aktiva terdapat kas sebesar Rp104.940 atau sama dengan laba ditahan di sisi pasiva. Dan yang kedua yaitu ada bahan habis pakai sebesar Rp174.000 atau sama dengan modal di sisi pasiva. Jadi total aset yang dimiliki oleh
PT Adhikari Food per 2 April 2021 yaitu sebesar Rp278.940. Baiklah, untuk slide selanjutnya kami akan menampilkan foto-foto penjualan produk bayam crispy atau bakri dan juga Instagram produk kami yaitu @popaysibakri. Tolong di-add ya teman-teman. Terima kasih.